Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'dah. Teman-teman mahasiswa peserta program Madin Ula 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah kita. Kalau yang kemarin kita sudah bahas muqaddimahnya, apa itu nahwu, apa itu Jurumiyah, dan bagaimana peranannya dalam memahami bahasa Arab. Sekarang kita akan melanjutkan tentang kalam atau objek dari ilmu nahwu itu ya kalam itu sendiri, kalimat itu sendiri, kalam ya. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna wa yu'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah summa ila ruhi masyayikhi sidrakiri sab wa masyayikhi lil bayasyabikan wa lahikan summa ila ruhi masyayikhina anna wa yaflahu yarhamuhum wa yu'li darajati bil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi fit darin amin. Al-kalamu wal lafdul al-murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kang aran kalam, wal lafdu yaiku lafad, al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang maidai, al-wad'i ing kelawan asal sumele, bil wad'i kelawan asal sumele, wa aqsamuhu utawi wa aqsamuhu utawi piro-piro pandumane kalam. Ini langsung meloncat. Kalau kitabnya kitab terbitan Lirboyo berarti langsung meloncat pada wa aqsamuhu, lafaz yang khat atau tulisan yang tebel ya. Wa aqsamuhu utawi piro-piro pandumane kalam iku salah satun telu, ismun rupane isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf, jaa kang halih tumeka apa huruf di maknan krana nuduhake makna. Jadi seperti kita sebutkan kemarin bahasanya nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kalamnya orang Arab. Nah, sekarang ini apa itu kalam? Nah, sini kita sudah masuk pada objek pembahasan. Sasarannya. Kalam menurut ahli nahwu yaitu al-lafdu. Ada 4 rukun kalam ya. Ada 4 rukun. Pertama apa? Lafad, berupa lafad. Yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah wadhu. Ya, kemudian apa itu lafad? Lafad adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafad adalah suara, ingat, adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau kita melihat di sarahnya di sini,
makna lafadz itu adalah makna lughah adalah at-tarfu, at-tarkhu warramyu, bermakna melempar, mengutarakan atau melempar, itu lafadz. Tapi secara istilah linahu yaitu asyautu al-mustamilu ala ba'dil huruf hijaiyah, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Tentu dengan definisi ini kita mengecualikan suara-suara yang tidak ada atau tidak bisa kita tulis, tidak bisa kita terapkan dalam bentuk huruf. Contoh yaitu suara-suara trompet, cut, kan tidak ada, bagaimana nulisnya? Suara bunyinya binatang misalkan mbek, meong, suara sapi itu suara yang tidak mengandung, tidak bisa kita tulis atau kita terapkan dalam bentuk tulisan huruf hijaiyah. Ya. Maka ini hanya untuk suara-suara yang bisa ditulis dalam huruf-huruf. Nah, itu namanya lafadz. Contoh ya, Zaidun, Muhammadun, koma. Nah, itu bisa tulis Zaidun dari za atau zai, ya dan dal. Koma, qaf, alif, mim. Nah, itu ya, ini suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, dari alif sampai ya itu. Kemudian murokab, rukun yang kedua dari kalam adalah murokab. Apa itu murokab? Murokab adalah lafadz yang tersusun. Nah, tersusun di sini adalah lafadz yang tersusun secara berpola, memiliki pola. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah subjek predikat. Ahmad makan, berarti subjek predikat. Ya. Itu berpola, artinya kalimat atau suara yang tersusun dengan susunan yang berpola. Kalau dalam bahasa Arab nanti kita akan mengenal fi'il fa'il, berarti pola itu. Ini mengecualikan susunan-susunan yang tidak ada polanya, cuma subjek saja atau predikat saja atau disusun tapi tidak ada pola yang jelas. Contoh ja'a cukup gitu aja. Kemudian disusun tapi disusun yang tidak jelas. Contoh yang berpola itu contohnya doroba zaidun amron, Zaid mukul Umar, fi'il fa'il maf'ul, ya, murokab. Ja'a zaidun, Zaid telah datang, ya, fi'il fa'il. Zaidun qa'imun, Zaid adalah orang yang sedang atau Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, itu berpola. Yang ketiga rukun dari kalam adalah mufid. Jadi sudah lafadz murokab kudu mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah lafadz yang murokab, yang tersusun, yang memahamkan bagi orang yang mendengar. Artinya apa? Maham di sini, faham di sini adalah orang yang mendengar itu sudah cukup dengan yang dia dengar tanpa harus nunggu-nunggu kelanjutan dari kalimat itu, dari kalam itu. Contoh yang mufid ya di ja'a zaidun, itu mufid, Zaid telah datang. Nah, contoh yang mufid gimana? Ada kalimat itu sudah lafadz, sudah murokab tapi belum mufid. Contoh kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Contoh gini, in ja'a zaidun, apabila Zaid datang. Hanya berhenti di situ,
maka itu belum mufid. Sudah lafat, sudah murokab, tapi belum mufid. Kenapa? Karena hanya terhenti pada in ja'a zaidun, apabila Zaid datang. Maka kalimat in itu adalah kalimat syarat, butuh jawab. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pengandian, maka butuh kelanjutannya. Apabila Zaid datang, maka saya senang. Nah, baru ketika sudah lengkap seperti itu, apabila Zaid datang, maka saya senang. Nah, itu sudah kalam. Kenapa? Karena sudah lengkap. Tapi kalau cuma berhenti apabila Zaid datang, menutup, maka yang mendengar itu akan menanti-nanti apa selanjutnya. Kalau sudah datang bagaimana? Nah, itu in ja'a Zaidun faroha amrun, la Zaid datang maka Umar senang. Lah baru sudah mufid. Tapi kalau cuma berhenti pada in ja'a Zaidun, itu belum mufid. Kenapa? Karena belum memahamkan. Orang yang mendengar masih menunggu-nunggu jawabannya apa. Itu ya. Jadi mufid di sini adalah kalimat yang memahamkan, berfaedah. Walaupun nanti mufid di sini adalah kalimat yang memahamkan, tapi yang pemahaman yang salah, walaupun salah itu tetap dinamakan mufid. Kenapa? Sudah memahamkan. Ya, contoh misalkan an-naru baridun, api itu dingin, itu kan pemahaman yang salah, cuma itu sudah kalam. Nah, ya. Kenapa? Ya sudah, walaupun pemahaman salah tapi yang memahamkan bagi pendengar. Oh iya mas, gitu. Tapi kalau nanti kalimat pengandaian isim kali huruf syarat tadi, maka butuh jawab. Apabila dia datang, oh senangnya hatiku. Nah, berarti kan sudah memahamkan. Tapi cuma berhenti apabila dia datang, koma, belum titik. Nah, itu namanya belum kalam, karena belum sempurna. Orang yang mendengarkan masih menunggu-nunggu kalimat selanjutnya, jawabannya. Kemudian rukun kalam yang keempat adalah wadhu bil qat'i. Wadhu itu ada dua pengertian yang sering kita ketahui, bahwasanya wadhu itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah wadhu adalah dimaksud di sini adalah yang berbahasa Arab. Maka mengecualikan kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang selain dari bahasa Arab. Bahasa orang Turki, bahasa orang India, bahasa orang kita, itu bukan kalam kalau menurut orang Arab. Kenapa? Tidak berbahasa Arab. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wadhu itu adalah ucapan yang disengaja. Itu wadhu. Jadi lafaz murokab yang mufid yang disengaja. Maka di sini mengecualikan ucapan-ucapan yang tanpa sengaja. Contoh ucapannya burung biu, itu sudah lafaz. Misalkan kalau kita sudah pinter burung biu, assalamualaikum misalkan, itu walaupun sudah lafaz murokab mufid, tapi karena yang mengucapkan itu tidak sengaja, tidak paham, karena burung ya cuma terbiasa aja mengucapkan, maka itu bukan kalam. Atau lagi ucapannya orang yang ngelindur, turu-turu khutbah misalkan, walaupun sudah lafaz murokab mufid ya paham nih, cuma karena yang mengucapkan itu tidak sengaja, tidak sadar, maka belum kalam juga. Itu ya. Jadi saya ulangi, rukunnya kalam ada 4. Pertama apa? Lafaz murokab mufid wadhu. Apa itu lafaz? Al-lafaz as-sautu, suara, al-mustamilu, yang memuat ala ba'dil hurufil hijaiyah, terhadap sebagian huruf hijaiyah. Apa itu murokab? Lafaz yang tersusun, yang berpola, fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia ya subjek, predikat, objek, SPOK itu ya. Yang ketiga adalah mufid. Mufid apa? Lafaz murokab yang memahamkan.
ada lafadz yang sudah lafadz murakkab tidak memahami, banyak tadi itu contoh tadi. Yang keempat adalah wadhu, berbahasa Arab itu ya. Kalam apa rukunnya? Lafadz murakkab mufid wadhu. Kemudian pembagian dari kalam ini ada rukunnya. Sekarang pembagian kalam. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bil makna. Ja'a li maknan. Kemudian kalau kita prinsip lagi, kita bagi lebih kecil lagi. Kalam itu kan objek besar. Kalam itu kalimat yang sudah utuh sempurna. Nah, kalimat yang utuh sempurna tadi kalau kita rinci, kita preteli satu persatu, pasti ada 3 hal ini. Yang pertama apa? Wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'ali makna. Dari kalam yang utuh tadi misalkan in ja'a zaidun ja'a amrun ya kan, atau qala muhammadun. Dari kalam ini dibagi pasti memiliki, kalau tidak dia isim, fi'il, ya huruf gitu ya. Apa itu isim? Nah, isim adalah kata. Jadi ini kalam itu diperinci lagi menjadi kata. Jadi, kalau dari yang kecil ke atas, misalkan dari kata, dari kalimah membuat kalam. Jadi huruf dulu, huruf akan membuat kalimah akan membuat kalam. Dalam bahasa Indonesia huruf, kata, baru kalimat.